Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tiba-tiba saja, Intan Delima mengeluarkan pedangnya dan menghadang Bayu Anggara alias pendekar Pulau Neraka. Apa yang terjadi dengan Intan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Namun Bayu tetap melangkah meninggalkannya. Sedikit pun dia tidak menoleh ke belakang. Buru-buru, Intan Delima berlari mengejar sambil memanggil-manggil. Dia melewati pendekar Pulau Neraka itu dan langsung berdiri menghadangnya. Di tangannya kini sudah tergenggam sebilah pedang yang berkilat tertimpa cahaya matahari. Tentu saja Bayu tersentak melihat Intan Delima telah menghunus pedangnya. "Jangan main-main, Intan. Masukkan kembali pedangmu," sentak Bayu keras. "Tidak, Bayu. Sebelum kau berjanji tidak akan bertarung dengan ayahku, aku akan tetap menghadangmu." Suara Intan Delima terdengar bergetar. "Intan, apa-apaan kamu?" sentak Bayu. "Aku mohon padamu, Kakang. Batalkan pertarungan itu. Aku benar-benar mencintaimu," lengek Intan Delima. Air matanya berderai tak terbendung lagi. "Jangan main-main, Intan. Masukkan kembali pedangmu." "Tidak. Sebelum kau berjanji tidak akan bertarung dengan ayahku." Suara Intan Delima agak bergetar. "Mengertilah, Intan. Kau tidak mencintaiku, Kakang," potong Intan Delima cepat. "Intan?" Bayu jadi kebingungan juga. "Kau kejam, Kakang. Kau hanya bermaksud mempermainkan aku." Tangis Intan Delima meledak. Hatinya benar-benar serasa hancur begitu menyadari kalau pemuda yang telah merenggut segala-galanya itu tidak mencintainya. Aku menyukaimu, Intan," suara Bayu melembut. "Tidak, kau hanya menginginkan tubuhku. Kau tidak mencintaiku. Kau kejam, Kakang. Kejam." Intan Delima jadi histeris. "Intan!" Bayu tidak mampu lagi melanjutkan ucapannya. Intan Delima sudah keburu mengibaskan pedangnya dengan cepat. Untung saja pendekar Pulau Neraka itu cepat-cepat menarik tubuhnya ke belakang, sehingga ujung pedang Intan Delima lewat beberapa helai rambut di depan dadanya. Dan belum lagi Bayu sempat menyadarkan gadis itu, mendadak Intan Delima sudah kembali menyerangnya dengan ganas. Tampaknya gadis itu sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Rasa kecewa yang bertumpuk membuat jiwanya terguncang hebat. Baginya, lebih baik mati atau pemuda itu tewas di tangannya daripada hidup menanggung malu dan kekecewaan. "Intan, hentikan! Dengarkan aku dulu!" Buru-buru Bayu menarik kepalanya ke belakang begitu ujung pedang Intan Delima hampir membabat lehernya. Pendekar Pulau Neraka itu benar-benar tidak diberi kesempatan sama sekali. Jangankan untuk membalas menyerang, untuk bicara saja dia tidak punya kesempatan lagi. Serangan-serangan yang dilancarkan Intan Delima benar-benar dahsyat dan mengarah pada bagian-bagian tubuh yang mematikan. Rasa cinta, kecewa, dan marah telah menggulung dirinya menjadi satu. Hilang sudah kelembutan dan kemanisan di wajahnya yang kini memerah kaku bagai seekor singa betina yang kehilangan anaknya. Gadis ini benar-benar ingin membunuhku.
keluh Bayu dalam hati. Serangan-serangan Intan 5 benar-benar berbahaya dan Bayu tidak punya pilihan lain lagi. Begitu pedang Intan 5 menjurus deras ke arah dadanya, dengan cepat pendekar Pulau Neraka itu menggoreskan tubuhnya ke samping dan bagaikan seekor ular marah, tangannya bergerak cepat menepuk punggung tangan gadis itu. Tuk! Ah! Intan 5 memekik tertahan. Tepukan yang disertai pengerahan tenaga dalam tinggi itu membuat pegangan pedang gadis itu terlepas, dan tanpa dapat dicegah lagi, pedang bercahaya keperakan itu meluncur dan menancap pada sebatang pohon cemara. Belum lagi Intan 5 menyadari apa yang terjadi, satu totokan lembut sudah bersarang di pundak kirinya. Dan disusul lagi, satu totokan lagi mendarat di dada kanan. Maka tanpa ampun lagi, gadis itu ambruk dengan tubuh lemas tertotok jalan darahnya. Bayu segera memburu dan berlutut di samping gadis itu. Intan, bunuhlah aku kakang. Ayo, bunuhlah aku. Jerit Intan 5 histeris. Air matanya sudah kering kembali mengalir deras. Maafkan aku Intan. Aku menyukaimu. Tapi kau kejam kakang. Kejam. Jerit Intan 5 memotong cepat. Kepalanya menggeleng-geleng. Bayu menarik napas panjang. Kemudian jari-jari tangannya bergerak lembut ke beberapa bagian tubuh Intan 5. Setelah itu dia bangkit berdiri. Sejenak dipandanginya wajah gadis itu, kemudian melangkah mundur. Intan 5 menatapnya tajam dengan sinar mata yang penuh dengan perasaan cinta, benci dan kecewa yang bercampur menjadi satu. Sebentar lagi pengaruh totokanku hilang. Maaf, aku harus segera pergi, kata Bayu dengan suara agak tertahan. Setelah berkata begitu, Bayu segera melompat pergi dan langsung lenyap ditelan kerimbunan pepohonan di lereng Gunung Panjaran ini. Memang benar, tidak lama kemudian Intan 5 sudah bisa bangun lagi, namun dia masih terduduk lemas dan menangis terseduh-seduh. Hancur sudah seluruh hatinya. Laki-laki yang sangat dicintainya telah pergi meninggalkannya dengan luka yang tergores di hati. Aku mencintaimu Kakang Bayu. Ketahuilah Kakang, aku tidak ingin kau tewas di tangan ayah. Aku juga tidak ingin ayah tewas di tanganmu. Ah Tuhan, kenapa kau pertemukan kami dalam keadaan seperti ini? Intan 5 merintih lirih. Air matanya semakin banyak berlinang. Seluruh lereng Gunung Panjaran seperti mendengar rintihan gadis itu. Angin serasa berhenti berhembus dan matahari pun meredup cahayanya. Rintihan Intan 5 begitu menyayat, berucap dari lubuk hatinya yang paling dalam. Lama, Intan 5 duduk bersimpu dan merintih lirih. Kemudian, perlahan-lahan dia bangkit berdiri. Kemudian dipungutnya pedang yang tertancap di pohon cemara, lalu dimasukkan ke dalam sarungnya kembali di pinggang. Sebentar, dia menarik napas panjang dan dalam. Dan dengan punggung tangannya, dia menyusut air matanya. Kemudian, perlahan-lahan kakinya terayun kembali menuruni lereng Gunung Panjaran yang sepi itu. Lesu dan gontai langkahnya terayun. Sesekali masih terdengar isaknya yang lirih. Sementara, angin pun kembali berhembus dan matahari kembali menyorotkan sinarnya dengan terik. Intan 5 telah melangkah gontai dengan membawa berbagai macam perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Hari terus berganti seiring mengulir sang waktu. Matahari pun terus berputar sejalan dengan peredarannya. Siang berganti senja, dan senja pun kemudian lenyap digantikan malam. Tugas matahari sepanjang siang telah berganti dengan sang Dewi Malam, dengan cahaya yang lembut menyirami bumi. Kabut tipis sudah sejak tadi menyelimuti seluruh kawasan Kadipaten Jati Anom yang berada di kaki lereng Gunung Panjaran. Kesunyian yang tengah menyelimuti seluruh pelosok lereng Gunung Panjaran dan Kadipaten Jati Anom tidak menghalangi sebuah bayangan putih yang berkelebatan cepat menyelinap dari rumah ke rumah penduduk. Siapakah bayangan putih itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat
notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.